Halo semuanya, balik lagi sama Gypsy Journal. Oke, kali ini aku mau ngadain reading lagi buat kalian. Ya, pick a card reading yang temanya kali ini itu tentang apa? Apa yang paling dia sukai dari kamu? Plus poin apa yang kamu miliki di mata dia? Gitu, oke? Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin lagi ke kalian bahwa video ini bersifat general dan tujuan video ini dibuat adalah untuk inspirasi dan hiburan semata ya. Oke, seperti biasa, yuk kita relax, pejamkan mata kalian, tarik napas dalam-dalam, biarkan energi kalian memimpin kalian kepada pile kartu yang mana kalian paling terresonansi ya. Ada pile kartu 1, pile 2, dan pile 3. Oke, sekarang kita bisa mulai ke pile yang pertama. Oke, pile yang pertama kita lihat punya apa ya di sini. Ada Five of Pentacles. Kita punya juga Six of Pentacles, dan ada Seven of Swords. Oke. Yang aku lihat di sini ya, yang dia suka dari kalian adalah dia mendapatkan partner yang sepadan gitu. Jadi dia suka ketika kamu itu bisa menjadi partner yang kompak banget gitu. Jadi ketika dia lagi stuck ya, ketika dia lagi galau, nggak kepikiran apa-apa, kamu tuh bisa kasih input yang membangun buat dia. Kamu bisa kasih ke dia itu saran yang oke. Ide kalian berdua itu kalau di-combine itu bener-bener kayak klop banget, klik banget, dan itu dia nggak menemukan itu di orang lain, dan dia suka banget itu dari kalian ya. Dia cukup susah untuk menemukan orang yang bisa mengimbangi karakter dia, sedangkan kamu tuh punya itu, dan itu membuat dia itu merasa kayak dengan adanya kamu, kalian berdua itu bisa jadi orang yang lebih baik, bisa jadi orang yang lebih berkualitas gitu. Jadi kalau misalkan saat ini posisi kalian masih sahabatan, teman dekat, atau mungkin memang sudah jadian, atau mungkin kamu masih ngegebet dia doang, kayak ya mungkin masih teman-teman gitu, dia tuh udah ngerasa bahwa kamu tuh klik banget sama dia, bahwa kamu tuh klop banget sama dia gitu. Jadi memang kalau boleh ngomong kan kita susah ya untuk cari orang yang memang benar-benar cocok gitu, orang yang memang benar-benar karakternya itu saling membangun gitu. Jadi ketika dia tidak bisa melihat satu kesempatan A, misalkan kamu tuh bisa kasih tahu, ini ada loh suatu kesempatan namanya kesempatan A, kamu bisa deh coba-coba. Nah itu tuh membuat dia itu senang ada dekat sama kamu gitu. Itu merupakan salah satu plus poin kamu di mata dia ya. Dan menurut dia kamu adalah orang yang mudah untuk memberi. Kamu bukan tipe orang yang pelit gitu, entah pelit secara materi atau pelit ide atau pelit gesture gitu, service. Enggak, kamu tuh kayak apa yang bisa kamu lakukan buat dia, kamu lakukan itu membuat dia senang gitu. Dan dia tuh tidak pernah merasa kamu itu hitungan gitu. Buat dia kamu tuh bukan orang yang pelit ya. Jadi kalau dia butuh bantuan, kamu tuh akan selalu ada buat dia, dan itu membuat dia senang. Itu membuat dia kayak kamu tuh nilai lebih kamu tuh di situ buat dia, dan ini benar-benar berpengaruh banget. Kamu punya ilmu apa, kamu tuh mau berbagi sama dia gitu. Kamu punya suatu ide apa, kamu mau berbagi sama dia. Kamu punya ada kayak kamu misalkan kamu ada acara apa nih, kamu mau gitu, kamu nggak malu untuk ngajakin dia. Dan dia tuh senang untuk dirangkul gitu. Dia tuh orangnya senang ketemu orang yang bisa mengayomi. Dia tuh senang ketemu orang yang memang bisa mengerti dia gitu ya. Karena jujur untuk kebanyakan orang, bisa bertemu dengan orang lain yang memang kalian tuh mutualisme ya, bisa saling mengerti, bisa saling memahami, itu susah loh. Jujur, tidak semua orang itu seberuntung itu gitu. Dan itu benar-benar dia tuh melihat kamu ini sebagai seorang yang memang luar biasa gitu. Apapun posisi relationship kalian saat ini gitu, buat dia kamu memang orang yang dia dambakan selama ini, yang dia harapkan ada dalam pasangan dia gitu. Dan satu lagi ya, nilai plus kamu di mata dia adalah kamu itu bisa jadi shelter buat dia. Kamu bisa jadi shoulder to cry on buat dia, dan kamu bisa jadi tempat dia untuk berlindung gitu, tempat dia untuk menyepi, tempat dia untuk beristirahat, tempat
dia untuk mencari pertolongan gitu, dan kamu tuh bisa memberikan itu ke dia gitu ya. Jadi ada momen-momen dimana orang gitu, kita semua itu kayak merasa lelah dari kegiatan kita sehari-hari, merasa lelah dari pekerjaan kita, merasa lelah dari tugas-tugas dan rutinitas kita sehari-hari gitu. Butuh sweet escape, butuh hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran kita, yang bisa kayak jadi tempat kita untuk bersandar lah, melepas segala lelah kita, kegalauan kita, kegunaan kita. Nah, kamu itu bisa jadi orang yang memprovide hal-hal tersebut di dalam hidup dia gitu, dan itu benar-benar membuat dia sangat menghargai kamu gitu. Jadi yang aku lihat di sini memang dia tuh orangnya kan tipenya kan kayak pemikir ya, dia tipe orang itu kayak yang kalau ada masalah tuh kayak dikekepin gitu, kayak yang buntu, nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Nah, dengan adanya kamu, dia itu bisa kayak, walaupun mungkin kamu tidak membantu dia, menemani dia sampai titik akhir penyelesaian masalah dia, tapi kamu tuh ada buat dia untuk jadi penghibur dia, untuk jadi penyemangat dia, untuk jadi pendamping dia, memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam pengambilan keputusan dia. Itu yang aku lihat di sini. Oke, sekarang kita bisa lihat lebih jauh lagi ya. Ada apa lagi hal-hal yang sekiranya dia sukai dari kamu, plus poin kamu di mata dia. Oke. Ya. Oke. Apa di sini? Seven of Wands. Ya, kita lihat lagi. Oh, Judgment. Memang kritik dan saran yang kamu berikan sama dia itu benar-benar kayak ngena banget ya di dia ya. Jadi cara penyampaian kamu pun bukan yang kayak memberikan energi negatif gitu. What else? Okay. Lagi-lagi ya, Six of Pentacles sampai keluar 2 kali, dan ada Knight of Pentacles. Kamu benar-benar bukan orang yang pelit ya di mata dia. Kamu benar-benar bukan orang yang dia sama sekali tidak menganggap kamu hitungan. Ya, di sini selain memang buat dia kamu itu bukan orang yang pelit ya, jadi itu bener-bener kayak kena banget loh di dia itu, kayak dia tuh banyak banget terbantu sama kamu, dia banyak banget terbantu sama sikap kamu yang memang penolong, yang memang pemberi ini gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, ketika orang membutuhkan pertolongan kita, ketika kita hadir dalam hidup seseorang, kita nggak pernah tahu momen tersebut apakah sedang krusial dalam hidup dia atau memang biasa aja gitu. Tapi dalam keadaan kalian saat ini gitu, kamu itu selalu hadir dalam kehidupan dia ketika dia memang need you the most gitu, ketika memang dia sangat membutuhkan sosok kamu, teramat sangat membutuhkan, dan kamu hadir dalam hidup dia gitu. Makanya dia tuh itu salah satu plus poin kamu di dia gitu, hal yang memang benar-benar membuat dia itu melihat kamu tuh seorang yang wah gitu, seseorang yang pantas untuk dispesialkan gitu, entah sebagai sahabat atau entah sebagai pasangan, bisa menjadi apa aja. Bahkan orang yang asing pun dengan banyaknya kecocokan dan tali takdir kehidupan yang bersinggungan bisa jadi keluarga ya. Yang aku lihat di sini kayak dia you are a helping hand gitu, kayak buat dia kamu adalah penolong gitu, kamu adalah orang yang memprovide dia ketika dia membutuhkan bala bantuan, ketika dia membutuhkan sesuatu untuk dia andalkan, dan kamu ada di sana ya. Jadi udah ada 2 Six of Pentacles di sini dan juga ada Knight of Pentacles gitu. Dia benar-benar melihat kamu adalah sosok yang bisa dia andalkan gitu, orang yang akan selalu memberikan dia itu kayak untuk ketika dia lagi in a rush gitu, ketika dia lagi berasa kayak gerasak gerusuk, ketika dia panik, kamu tuh selalu nenangin dia gitu. Kamu kayak selalu ada buat dia, dan dia tuh selalu mendapatkan kayak oke, take your time, tenang, tarik nafas dulu, oke, sekarang ceritain ada apa gitu. Nah, itu tuh bener-bener buat dia itu suatu hal yang sangat
memiliki efek yang luar biasa gitu. Sikap kamu yang seperti itu, sikap kamu yang dapat dia andalkan, yang selalu ada untuk dia di momen-momen krusial dia, itu benar-benar bikin dia itu sangat menghargai kamu ya. Dan kamu itu merupakan wake up call buat dia. Jadi kayak kamu itu merupakan suatu anchor, kayak kamu adalah jangkarnya, kamu adalah mercusuar di tengah badai buat dia gitu. Jadi sebenarnya bukan dia ketergantungan sama kamu, bukan kayak gitu, cuman dia itu melihat kamu itu memang momennya ketika dia lagi deket-deketnya sama kamu, ketika dia mengenal kamu lebih jauh, when you guys get to know each other better, momen dia tuh memang pas lagi butuh-butuhnya gitu. Yang aku lihat tuh kayak gini, kayak gitu ya. Dan kamu adalah orang yang mau diajak susah bareng ya. Jadi dia nggak ada niat untuk kayak membawa kamu ke dalam kesusahan. No, tidak ada orang yang memiliki niat baik yang mau membawa siapapun ke dalam kesusahan ya, benar nggak? Cuman yang aku lihat di sini kayak kamu tuh mau gitu, kamu tuh mau mendampingi dia dalam pergumulan dia, dalam pergulatan hidup dia gitu. Dan kamu tuh selalu stick with him or with her gitu. Kamu tuh selalu ada di samping dia, dan dia tuh sangat-sangat menghargai itu. Mungkin dari hal-hal yang aku bacain saat ini kamu nggak berasa gitu, kamu nggak ngerasa kayak kayaknya biasa aja deh, kayaknya yang apa yang dilakukan, apa yang gue lakukan selama ini kayaknya kayaknya biasa aja. Sesuatu hal yang biasa aja buat kamu mungkin itu bisa jadi istimewa buat orang lain ya. Karena mungkin kan kita bisa bilang kalau bahwa perjalanan hidup semua orang itu tidak sama ya. Jadi apa yang menurut kamu suatu hal sepele, tapi itu adalah hal yang memiliki impact yang sangat besar buat orang lain, terutama buat dia, buat orang ini gitu. Jadi dia tuh kayak bener-bener kayak ngelihat pahlawan dalam hidup dia yang hadir dalam hidup kamu gitu. Jadi maksudnya kayak dia tuh ngelihat pahlawan yang hadir dalam hidup dia yang ada di diri kamu gitu ya. Jadi ketika dia susah, kamu gak ninggalin dia, kamu ada di samping dia, kayak kamu selalu kayak oke, apa yang bisa aku bantu buat kamu, apa yang bisa gue bantu buat lo, tell me, kayak gitu. Dan itu membuat dia tuh kayak terenyuh banget. Dia tuh itu menyentuh hati dia banget. Itu benar-benar kena sampai ke batin dia gitu. Mungkin kamu memang niatnya kayak ya, namanya orang butuh pertolongan ya, kalau misalkan bisa dibantu ya dibantulah gitu kan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Bahkan ada yang abai, ada yang kayak cuman kepo doang, lu kenapa sih, ada masalah apa, tapi nggak bener-bener pengen bantuin gitu. Kayak cuman kepo-kepo doang, nanti paling digosipin lagi di belakangnya. Kan kita banyak melihat contoh kasus yang kayak gitu. Tapi dari sini yang aku lihat, dia tuh benar-benar tersentuh dengan sikap kamu ke dia. Oke. Ya, oke, sampai situ dulu aja buat file yang pertama. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga bacaanku bisa membantu kalian semua ya. Sekarang kita move ke file nomor 2. Oke, file nomor 2 ya. Kita lihat ada apa di sini. Ada The Fool. Kita punya Three of Wands, dan juga kita punya Chariot. Oke, pile number 2. Yang dia suka dari kamu. Kamu adalah orang yang selalu nggak pernah kehabisan ide. Kamu adalah orang yang memiliki jiwa petualang yang tinggi. Kamu punya curiosity yang tinggi. Dan kamu tuh kayak nggak ada habis-habisnya ide yang ada di kepala kamu. Dan itu adalah hal yang menurut dia, di mata dia, itu adalah hal yang seksi gitu. Dan kamu ini orangnya kayak kamu itu orangnya kreatif ya. Kamu orangnya kreatif, dan buat dia ya, kamu itu bisa membawa dia bertemu banyak orang baru, mengalami banyak hal-hal baru, dan mengalami banyak situasi-situasi yang belum pernah dialami sebelumnya. Jadi kamu ini penuh dengan kejutan, kamu penuh dengan misteri, dan kamu itu orang yang bersemangat gitu kan. Dan dia suka kan hal itu dari kamu ya. Kreativitas kamu, ide kamu ini yang ada-ada aja ini, itu menarik buat dia ya. Karena kan kadang seperti yang kita ketahui ya, dengan padatnya jadwal kita sehari-hari, seringkali orang tuh kayak nggak kepikiran untuk melakukan apa, nggak keidean mau ngapain, bahkan mau liburan aja bingung, kita mau ngafe aja nggak tahu mau ngafe kemana, mau jalan kemana aja kita seringkali bingung ya. Tapi ini tidak dengan kamu akan selalu ada aja ide yang bisa kamu berikan ke dia. Ketika dia lagi suntuk, ya udah yuk kita jalan yuk, jalan kemana, nggak tahu nih, mau kayaknya tempat itu lagi nggak, kamu kan selalu punya hal baru untuk disajikan di hadapan dia.
kamu selalu punya hal yang bisa membuat dia itu excited lagi dan lagi gitu, dan itu nagih loh. Excitement itu nagih, itu bisa bikin orang ketagihan gitu, dan itu yang membuat dia itu kayak kecantol sama kamu, yang membuat dia tertarik sama kamu. Itu adalah plus poin kamu di mata dia gitu. Dan kreativitas kamu gitu, jadi kayak mungkin kreativitas nggak harus mesti kayak kamu adalah seorang pelukis, kamu adalah seorang penggubah lagu, kamu adalah seorang pujangga, nggak mesti kayak gitu. Jadi terkadang kayak kamu ngotak-ngatik apa sedikit-sedikit terus berakhir jadi hal yang menarik gitu, dan mungkin di mata kamu ya kayak ya udah sih kayak gini doang gitu, tapi buat dia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Buat dia itu adalah hal yang sangat dia banggakan dari diri kamu. Ya, dia bangga memiliki kamu, dia bangga dekat dengan kamu, dia bangga kamu ada di circle kehidupan dia. Ya, karena yang aku lihat dalam kehidupan dia itu sering banget mengalami kebosanan, dia itu sering banget kayak energi dia itu kayak sering banget mengalami suntuk, ya, mentok, sering sekali kayak stuck dalam suatu hal gitu, entah karena dia memang lagi banyak pikiran, lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas dan lain-lain sebagainya kan, jenuh ya, orang sering kali jenuh gitu, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu, tidur salah, nggak tidur salah, kadang mau ngapain, mau pergi juga nggak tahu mau kemana, kadang sering adalah momen-momen seperti itu. Dan kamu itu selalu memberikan ide-ide yang menarik buat dia, kamu itu selalu memberikan hal-hal yang membuat dia itu tertantang untuk mencoba gitu, kayak oh iya boleh juga nih idenya, oh iya ini oke juga nih kayaknya kalau kita jalan ke tempat ini, kalau kita main ke tempat ini, oh kayaknya seru juga nih kalau kita main permainan ini gitu, atau kita nonton film apa gitu kan. Kayak hal-hal yang sebenarnya tadinya kayak misalkan kayak mau nonton film A nih, dia tuh nggak terlalu tertarik, tapi kalau kamu yang ngajakin, kamu yang ngomong sama dia, entah kenapa itu jadi menarik gitu buat dia. Oh ya udah kayaknya boleh juga nih nonton ini, kayaknya oke juga. Tadinya sempet sih mau nonton tapi kayaknya males, tapi oke deh, boleh deh kita nonton ini sekarang gitu. Oke, jadi kamu tuh punya impact seperti itu buat dia. Kamu punya impact yang bisa memberikan rasa petualangan dalam hidup dia gitu. Jadi kayak kamu itu memberikan sparks dalam hidup dia gitu loh. Dalam hidup dia yang monoton yang gitu-gitu aja, kamu itu memberikan sparks gitu. Kamu tuh udah kayak sifatnya itu kayak di mata dia, kamu tuh kayak kembang api yang jedor warna-warni gitu, seru gitu kan. Ya. Dan dengan adanya kamu, dia itu bisa banyak melihat hal-hal baru yang selama ini terlewatkan sama dia. Dengan adanya kamu, dengan kehadiran kamu, dia itu bisa menjadi dia yang lebih baik gitu. Dia bisa memaksimalisasi kemampuan diri dia gitu. Jadi kayak bener-bener kamu tuh bahasanya bahasa keren tuh kayak penglipur lara lah buat dia, kayak kamu itu dopingnya dia gitu ya, baterai energizernya dia gitu. Jadi bawaannya kalau ada kamu semangat aja, bawaannya kalau ada kamu tuh kayak asik aja gitu, seru aja gitu. Dan kadang mungkin kayak kamu merasa apa sih, kayak kamu tuh tipenya gerasak gerusuk apa, buat dia nggak kayak gitu. Kamu adalah orang yang penuh jiwa kamu tuh kayak penuh dengan petualangan gitu loh. Dan yang aku lihat di sini ya, hal-hal yang kamu lakukan di mata dia yaitu seksi gitu, itu keren, itu cantik, itu cakep gitu di mata dia. Kamu cool banget gitu, kamu oke banget gitu. Ya, oke, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat apa lagi sih yang dia suka dari kamu. Ya, sifat apa, karakter apa di dalam diri kamu yang benar-benar dia sukai. Plus poin kamu. Oke. The word. Betul. You mean the world to him or to her. Betul. Oke, 12 cups. Ya. Dia melihat kamu adalah berpotensi ya jadi pasangan yang baik. Oke. Three of Swords. Seven of Wands. Oke. Buat dia untuk bisa dekat dengan kamu itu effortless banget. Jadi kayak ngalir gitu aja gitu.
asik aja gitu bawaannya ya. Dan kamu orang yang paling depan membela dia kalau dia ada masalah, kalau dia lagi suntuk, kalau dia lagi bete, kamu tuh orang yang paling depan, kamu garda terdepan yang pasti belain dia gitu. Dan itu bener-bener membuat dia itu energize lagi gitu, membuat dia itu bersemangat lagi gitu. Dan saking sukanya sama kamu, saking dia ngefansnya sama kamu gitu, dia tuh memang ada rasa takut kehilangan kamu ya, tapi dia menikmati itu gitu, dia menikmati excitement itu gitu, karena seru gitu dengan adanya kamu gitu. Dan kamu tuh memberikan sinyal-sinyal bahwa kamu itu available buat dia, bahwa kamu itu bisa didekati sama dia gitu, easy to approach gitu. Jadi bukan berarti kamu gampangan, bukan berarti kamu murahan gitu, enggak, tapi kamu memberikan kayak lampu hijau untuk dia bisa lebih dekat lagi sama kamu, dan dia suka banget dengan hal itu gitu. Yang aku lihat di sini kemungkinan dia agak susah untuk dekat dengan orang gitu, dia agak susah untuk bisa terbuka sama orang. Tapi kalau sama kamu ini mudah gitu, rasanya itu klik aja gitu, nyambung aja gitu. Dan dia itu benar-benar bersyukur dengan adanya kamu gitu. Dan dia tuh kayak sedang menunggu momen yang tepat untuk menyatakan perasaannya ke kamu, betul ya, untuk bisa lebih dekat lagi sama kamu. Dan dia itu kayak bisa dibilang kamu adalah salah satu orang yang memberikan dampak positif yang sangat besar dalam hidup dia gitu. Tidak kita nggak usah munafik lah. Ketika kita berada dalam posisi terdesak, ketika kita dalam keadaan yang sangat sedih gitu, kita butuh orang untuk melindungi kita butuh orang yang mendefense kita, benar nggak? Dan itu kamu lakukan ke dia sangat menghargai itu dari kamu gitu. Yang aku lihat di sini, dia curhat apapun sama kamu itu bisa gitu, nggak ada yang istilah kata dia kayaknya ke kamu hal ini nggak bisa diceritain, kayaknya ke kamu hal itu nggak bisa diceritain. Enggak, dia tuh bisa dengan leluasa menceritakan hal-hal dalam kehidupan dia itu ke kamu gitu loh ya. Dia tuh orangnya nggak gampang terbuka loh sama orang lain. Dia tuh tipenya bukan orang yang gampang deket ya sama orang seperti yang aku bilang tadi. Cuman sama kamu itu kesannya kayak mudah aja gitu, kayak easy aja gitu. Kamu itu bisa mengisi kekosongan dalam diri dia gitu. Dia mencari orang yang bisa bisa saling dalam berhubungan. Itu kan kita simbiosis mutualisme ya, bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling memberikan support gitu. Dan kamu itu supporter dia yang nomor 1 gitu. Makanya dia tuh kayak takut banget tuh kehilangan kamu gitu, entah kehilangan kamu sebagai seorang sahabat atau kehilangan kamu sebagai seorang pasangan gitu. Dia takut itu untuk kehilangan itu. Dan dia itu dia mengupayakan berbagai macam cara itu untuk keep you close to him or her gitu loh. Kamu itu benar-benar kayak penyemangat buat dia, kamu tuh power bank-nya dia gitu. Yang aku lihat tuh itu di sini ya. Dan segala macem petualangan yang telah kamu berikan ke dia itu tuh jadi memori yang sangat indah buat dia gitu. Itu jadi kenangan terindah gitu. Dia jadi hal yang baik dalam hidup dia, jadi salah satu yang layak untuk dikenang dalam hidup dia gitu. Jadi kalau dia lagi bete, dia lagi suntuk, dia ingat kamu, dia bisa happy lagi gitu. Oke, segitu dulu bacaan aku untuk file nomor 2. Semoga bisa membantu kalian dan aku mendoakan yang terbaik untuk kalian. Oke, sekarang kita move ke file yang ketiga. Oke, file nomor 3 kita lihat punya apa di sini. Ada Five of Cups, Queen of Swords, dan punya Ace of Wands. Oke, apa yang dia sukai dari kamu? Yang dia sukai dari kamu adalah kamu bisa mengobati rasa sakit hati dia, kamu bisa mengobati rasa kecewa dia, kamu orang yang bisa membuat dia kembali melihat value dalam diri dia. Kamu orang yang buat dia itu bisa membuat dia itu kembali menghargai dirinya sendiri. Itu dia kembali bisa melihat kelebihan-kelebihan dalam dirinya. Kamu bisa mengingatkan dia akan hal-hal positif yang ada dalam hidup dia. Jadi nggak cuma fokus pada kesedihan dan kesusahan hidup dia aja, tapi kamu bisa bantu dia untuk melihat sisi kebaikan, sisi positif yang ada dalam diri dia
gitu. Dan ketika dia bertemu dengan kamu, dia memang ada di posisi yang sedang kecewa gitu, sedang sedih, sedang mungkin dia sedang patah hati gitu ya. Dengan adanya kamu, dia itu bisa kembali melihat hal-hal yang baik gitu. Dia bisa melihat bahwa di balik semua kesusahan itu ada sebuah berkat gitu, bahwa semua hal-hal yang dia alami, semua kekecewaan yang dia alami itu is a blessing in disguise gitu. Kamu bisa mengingatkan itu ke dia gitu. Dan cara kamu berkomunikasi dengan dia itu benar-benar bisa diterima sama dia, sama akal sehat dia, sama nalar dia. Cara penyampaian kamu, mungkin apa yang kamu sampaikan itu tidak selamanya indah gitu. Mungkin fakta yang kamu sampaikan ke dia itu tidak selamanya bersifat seperti permen ya, manis gitu sifatnya, enggak. Tapi cara kamu menyampaikan ke dia, cara kamu memberi dia pengertian itu bisa diterima sama dia gitu. Kamu bisa menggunakan kata yang lembut, kamu bisa membawa obrolan kalian ke arah yang menyenangkan gitu. Kamu bisa membuat dia itu bisa nangkep maksudnya kamu itu dengan lebih baik gitu. Karena terkadang ada kan orang-orang yang dalam penyampaiannya itu nggak semuanya bisa klik sama orang lain gitu. Mungkin antara si A dan si B, apa yang disampaikan dengan si B itu nggak selalu klik dengan si A gitu, walaupun tujuannya baik gitu. Tapi kalau kamu itu orang yang enak diajak ngobrol buat dia gitu, walaupun mungkin kamu itu orangnya jeblak gitu, kamu tuh orangnya tegas gitu ya. Kamu tegas dengan apa yang kamu ucapkan, kamu tegas dengan kata-kata kamu gitu. Kamu adalah orang yang sangat pegang janji gitu. Kamu tuh orang yang kata-katanya tuh bisa dipegang. Ya, tapi cenderung orang yang seperti itu kan biasanya keras ya. Kamu ini orang yang memang cukup keras gitu, tapi kamu bisa membuat orang itu nyaman sama kamu. Kamu orang yang pandai dalam berkomunikasi dalam segala urusan gitu. Dan itu merupakan plus point kamu di mata dia gitu. Dan kamu itu merupakan seorang public speaker gitu. Kamu public speaker yang hebat gitu. Jadi kamu itu bukan orang yang canggung untuk berbicara di hadapan banyak orang. Kamu bukan orang yang canggung untuk jadi katakanlah seorang MC, seorang pembawa acara. Kamu bukanlah orang yang canggung yang bisa bicara di depan kelompok orang gitu. Misalkan ketika ada suatu grup gitu, suatu kumpulan orang, kamu tuh bisa jadi orang yang akan jadi orang yang sering berbicara di depan itu. Kamu punya wibawa, kamu punya karakter yang kuat gitu, dan itu dia suka gitu. Dia menyukai hal itu yang ada di kamu gitu. Dan kayak kamu itu buat dia bertemu dengan kamu merupakan suatu awal yang bagus, awal yang baru, sebuah transformasi gitu. Mungkin dari dia yang sedih, dari dia yang down, dari dia yang dulunya kurang in tune sama kehidupan, dengan adanya kamu, dia jadi seperti menemukan leader gitu. Tapi bukan berarti dia itu jadi orang yang akan selalu ngikutin kamu kemana-mana, enggak gitu. Tapi dia melihat sosok seorang pemimpin yang ada di diri kamu gitu. Orang yang bisa mengingatkan dia dengan bahasa yang mudah untuk diterima. Itu orang yang bisa menegur dia dengan kata-kata yang tidak menyinggung, yang enak didengar di telinga dia gitu. Karena kamu memang memiliki plus point kamu, sisi terkuat kamu, yaitu kamu itu orang yang memiliki bakat dalam berbicara gitu, dalam menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu. Dan dia tuh kayak setiap kali dia melihat kamu mengutarakan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, cara kamu mengutarakan pendapat kamu itu membuat dia itu amazed gitu, membuat dia itu kayak terpukau sama kamu gitu, membuat dia, wah ini orang keren banget ya gitu. Kemampuan dia dalam menyampaikan sesuatu itu luar biasa gitu. Linguistik kamu tuh bagus banget gitu. Itu yang dia suka dari kamu gitu. Dan nggak cuma itu, karena dia gini. Jadi apa yang kamu sampaikan ke dia, cara kamu menyampaikan ke dia, gesture kamu, body language kamu ke dia itu bisa sampai masuk sampai ke hati dia gitu. Nggak cuman sekedar kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan kayak gitu, enggak. Dan itu
jarang ada orang yang bisa seperti itu dalam hidup dia. Dia bukan tipe orang yang bisa menerima kritik dan saran dari orang lain dengan begitu saja gitu. Tapi kalau kamu, case-nya itu lain. Kamu adalah spesial. Kamu memiliki sesuatu yang bisa membuat dia mau mendengarkan kamu gitu. Dia orangnya keras kepala loh. Boleh dibilang dia orangnya cukup ya itu keras kepala lah, kepala batu lah. Jadi dia kalau udah ada satu hal, misalkan nih kayak dia lagi sedih, dia terus aja dirundung kesedihan gitu dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Tapi kalau dia udah dinasihatin sama kamu, ya dia udah ngobrol sama kamu, nah dia bisa let go gitu. Mungkin tidak langsung, segala sesuatu butuh proses gitu, tapi apa yang sudah kamu lakukan ke dia itu memberi dampak yang baik ya. Apa yang kamu lakukan ke dia itu tidak sia-sia gitu. Dia itu mendengarkan kamu, dia orang yang bisa nurut sama kamu. Mungkin sama orang lain dia orangnya kayak pemberontak gitu ya, kayak susah banget diomongin, kayak yang susah dinasehatin gitu, orangnya tuh ngeyel gitu kan. Tapi kalau sama kamu ya dia bisa nurut, dia bisa dengerin kamu gitu, kayak bisa oh iya ya make sense juga ya, masuk akal juga ya omongannya gitu. Dan itu dia tuh kayak dia seneng gitu, kayak akhirnya ada nih yang orang yang memang bahasanya tuh nyambung gitu, kayak apa yang dia sampaikan ke kamu bisa memproses itu dengan baik, dan kamu bisa menyampaikan pendapat kamu lagi ke dia gitu. Dan itu kayak bikin dia tuh kayak seneng gitu kan, kayak komunikasinya nyambung deh gitu, komunikasinya lancar deh gitu. Dan itu memberikan dampak yang sangat baik, memberikan transformasi yang cukup baik dalam hidup dia gitu. Sekarang kita bisa lihat lagi lebih jauh ya tentang apa yang dia suka dari kamu. Okay. Judgment. Ya. Lagi-lagi kamu adalah pengingat yang baik buat dia. Oke. Ya, kamu adalah salah satu orang yang tidak akan terlibat konflik dengan dia. Dengan karakter seperti dia yang keras kepala itu cenderung dia itu gampang loh untuk konflik sama orang, tapi tidak dengan kamu. Walaupun kamu orangnya tegas loh ya, kamu orangnya keras gitu, tapi kalian tidak ada konflik di antara kalian ya. Selalu aja gitu, ngalir aja gitu kan, kayak ya beda pendapat tuh wajar, akan selalu ada. Kalian akan sering ya, bisa dibilang cukup sering beda pendapat, tapi diskusi kalian tuh bisa berjalan dengan lancar gitu kalau yang aku lihat. Oke, komunikasi kalian itu walaupun sering ada adu mulut, mungkin sering ada kayak, bukan adu mulut sih, kayak ya, diskusi lah, karena ini sifatnya kan positif ya. Sering ada perdebatan di antara kalian, tapi selalu berakhir baik, selalu semuanya itu ngalir lancar-lancar aja. No hard feelings between you guys gitu. Semuanya itu kayak lancar aja, semuanya itu terasa effortless gitu. Dan dia itu kan orangnya sering banget tuh kayak konflik gitu sama orang, kayak sebentar-bentar kayak adu pendapat, sebentar-bentar kayak berargumen dengan orang lain gitu, nanti tiba-tiba keadaan bisa jadi memanas gitu kan. Karena kamu orang yang pintar dalam berkomunikasi, kamu orang yang sangat menjaga artikulasi dari setiap kata-kata kamu, itu tidak terjadi dengan dia gitu. Jadi kalau badminton tuh tektokannya enak gitu, kayak tepak-tepakannya tuh enak gitu kalau kamu sama dia ya. Dan yang tidak dia dapatkan dari orang lain, karena dia ini orang yang cukup keras kepala loh gitu. Dan kamu itu selalu kayak udah kalau misalkan kayak kondisinya mulai panas, kamu udah tenang, cooling down dulu, slow down dulu ya, take your time, jangan terlalu diburu-buru, jangan gurung-gusu gitu ya. Ngobrolin, oke, jadi poinnya apa, jadi ini tujuan akhirnya mau kemana ya, jadi solusinya apa gitu. Nggak didebat terus, kayak yang terus diadu terus sama kamu gitu, kayak saling
banyak-banyakan ngomong gitu. Enggak, kamu tuh kayak kamu tahu gitu kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus diam, kapan kamu harus menanggapi, kapan kamu harus start berbicara. Gimana cara kamu menyampaikannya sama dia gitu. Di situ kelebihan kamu, kemampuan kamu memang dalam hal komunikasi kamu ini bagus banget gitu ya, dan dia tidak dapatkan itu dari orang lain ya. Sulit lah kalau untuk orang yang tipe-tipenya kayak gini itu agak sulit gitu. Tapi dengan kamu semuanya itu terasa effortless, semuanya itu terasa mengalir begitu aja gitu. Bahkan dengan adanya diskusi dengan kamu itu bisa membuka banyak peluang baru buat dia gitu, bisa membuka banyak kayak insight baru buat dia gitu, kayak yang oh iya ada benernya juga ya ini yang apa yang diomongin, ada benernya juga ya kata-katanya gitu. Jadi memang seperti yang tadi aku ngomong gitu, apa yang kamu sampaikan itu memang bisa sampai masuk banget ke hati dia, tapi tidak dalam artian yang negatif gitu, semuanya dalam artian yang positif gitu. Plus poin kamu di dia adalah komunikasi ya, karena itu memang juga poin terkuat kamu gitu, memang komunikasi kamu bagus gitu dengan banyak orang gitu kan. Dan di sini kamu juga merupakan suatu wake up call buat dia gitu. Jadi kayak ayo dong, kamu jadi orang nggak bisa terlalu keras, kamu jadi orang nggak bisa terlalu susah untuk menerima gitu kan. Orang yang keras itu kan pokoknya kalau kata dia bener ya bener aja gitu. Nah tapi dengan adanya kamu, dia itu bisa melihat dari berbagai sisi gitu. Dia bisa think out of the box gitu loh, nggak cuman dari sudut pandangnya dia aja gitu. Jadi kamu tuh bisa membuka pikiran dia, kamu bisa menjadikan dia orang yang lebih rendah hati lagi. Karena biasanya orang yang keras kepala itu tipikalnya orangnya tinggi hati ya, tidak selalu angkuh, tidak selalu seperti dia menyombongkan segala sesuatu secara materi, tapi pada dasarnya dia orang yang tinggi hati ya. Karena untuk bisa menerima, untuk bisa mengalah butuh kerendahan hati gitu. Dan itu yang kamu ajarkan ke dia. Kamu mengajarkan kerendahan hati, kamu mengajarkan untuk lebih lembut lagi, untuk agar dia itu nggak jadi kepala batu gitu, biar dia tuh nggak segitunya gitu. Dan dia itu kayak oh dengan adanya kamu, iya benar juga ya, selama ini tuh ternyata keras kepala juga nih aku gitu. Dia bisa berpikir kayak gitu. Teguran-teguran dari kamu, kritik dan masukan dari kamu itu membuat dia berpikir, oh ya memang ada baiknya untuk ada saatnya harus mengalah, ada saatnya kita ngerem gitu ya. Dan ketika dia kenal sama kamu, posisi dia sedang ada kecewa sama orang lain. Tipe orang yang seperti ini, ketika dia sedang kecewa sama orang lain, dia cenderung akan menyalahkan ya, dia akan fokus pada kesalahan yang dilakukan orang lain padanya gitu. Tapi dengan adanya kamu, dengan adanya bantuan, masukan dari kamu, dia bisa juga berpikir bahwa dalam suatu kegagalan, dalam suatu peristiwa, tidak mungkin hanya ada kesalahan pada satu orang, pasti dua-duanya ada salah. Pasti semua pihak pun terlibat dalam hal itu, dan kamu bisa memberikan masukan yang positif buat dia gitu ya. Jadi tetap jaga komunikasi kalian yang baik, tetap menjadi pribadi yang baik. Semoga kedepannya pun kalian bisa menjadi lebih baik, dan aku mendoakan segala sesuatunya yang baik untuk kalian. Terima kasih ya buat kalian yang sudah memilih file nomor 3. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!